Selamat siang semua. Kami dari tim Truck the Truck akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami kembangkan selama 5 hari kebelakang. Truck the Truck adalah aplikasi yang memberikan skema rute pengangkutan sampah yang paling optimum dan adaptif terhadap perubahan data yang cepat. Berikut adalah anggota tim Truck the Truck. Saya Arvindito Cayasara, background saya manajemen consultant, dan di proyek ini saya sebagai full stack developer. Nama saya Imam Rabani, background saya adalah teknik industri, dan di proyek ini saya menghandle untuk front-end, khususnya web. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah, background saya sistem informasi. Di proyek kali ini saya berperan sebagai full stack developer, khususnya di bagian mobile app. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Siddiq. Saya seorang full stack developer. Di proyek ini saya mengerjakan bagian back-end dan latar belakang saya adalah ilmu tanah. Truck the Truck hadir untuk mengatasi permasalahan manajemen lingkungan, khususnya di Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan populasi terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana dengan manajemen lingkungan yang dilakukan di Kota Bandung? Apakah sudah baik? Bisa dilihat pada grafik bahwa forecast limbah sampah di TPA Bandung per tahunnya cenderung naik. Sedangkan suatu kota dikatakan baik apabila perkembangan grafiknya cenderung turun. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam manajemen pengelolaan sampah adalah faktor distribusi, yaitu transportasi truk sampah dari TPS ke TPA yang masih belum efektif maupun efisien. Nah, disinilah Truck the Truck hadir untuk memberikan solusi pengelolaan manajemen transportasi yang optimal dalam bentuk pemilihan rute dan penjadwalan yang terbaik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi testing dan juga demo aplikasi. Yang pertama adalah testing bahwa aplikasi kita mendapatkan rata-rata nilai sebesar 94,81%, yang artinya aplikasi ini layak untuk dijalankan dan digunakan. Ini adalah halaman login, di mana yang bisa mengakses web dari Truck the Truck hanyalah adminnya saja. Setelah login, akan langsung ke direct ke halaman landing page, di mana kita bisa memulai optimasinya. Namun sebelum itu, kita harus mempersiapkan parameter terlebih dahulu. Nah, Truck the Truck ini memiliki 3 parameter utama. Yang pertama ada trucks, ada drivers, dan kemudian ada dump storage. Nah, kita harus men-set semua datanya. Setiap page tampilannya kurang lebih akan seperti ini, di mana setiap page dapat menambahkan data, mengubah data, maupun menghapus data. Untuk kebutuhan demo, datanya sudah kita persiapkan, jadi kita bisa langsung melakukan optimasi. Kita klik tombolnya. Dapat dilihat hasil dari program yang dijalankan, terdapat 40.326 permutasi dengan most optimumnya sebesar 3.254 sekian-sekian. Dapat dibayangkan, jika kita melakukan optimasi dengan manual, akan banyak menghabiskan banyak waktu, SDM, biaya, dan lain-lainnya. Nah, dengan Truck the Truck, hanya dengan one way klik, kita bisa menghemat banyak waktu dan biaya. Aplikasi ini juga sangat mensupport operasional jika ada perubahan mendadak di lapangannya. Hasil dari permutasi bisa kita cek di page report. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman report, di mana kita bisa melihat dengan detail rute terbaik dari tiap truk dan cost terkecil dari masing-masing truk. Setelah admin mendaftarkan account untuk driver, lalu driver akan mendapatkan email yang berisikan password untuk login ke aplikasi. Lalu selanjutnya, driver login di aplikasi dengan password yang sebelumnya sudah dibuat oleh admin. Saat di halaman utama, akan muncul tugas baru yang telah diberikan oleh admin berupa rute yang harus ditempuh oleh driver. Lalu ketika driver mengklik notif tugas tersebut, driver akan diarahkan ke map screen, di mana di halaman tersebut memuat rute dari pool sampai ke tujuan akhir yaitu ke TPA, dengan rute yang sudah dioptimasi oleh server. Nah, di halaman checklist, driver bisa melihat daftar rute mana saja yang harus ditempuh berurutan dari paling atas. Jika rute pertama belum selesai, driver tidak bisa langsung ke rute selanjutnya. Lalu di halaman rute, driver juga
bisa mendapatkan direction langsung ke tujuan dengan mengklik Get Direction. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa driver sudah berada di TPS pertama, lalu driver menekan tombol update. Lalu kita lihat di halaman admin, secara real time, posisi truk juga akan terupdate secara otomatis. Lalu kita asumsikan bahwa driver sudah menyelesaikan semua perjalanan sampai akhir. Lalu ketika driver sudah selesai menempuh rute yang diberikan oleh admin, driver mengklik tombol finish, maka driver langsung diarahkan ke halaman utama. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di bawah terdapat riwayat tugas perjalanan driver yang kalau kita klik detail akan menampilkan detail rute yang sudah ditempuh oleh driver tersebut. Berikut adalah workflow dari aplikasi kami. Kami memiliki dua interface. Yang pertama adalah admin interface yang merupakan aplikasi berbasis web yang akan digunakan oleh admin Dinas Kebersihan. Dan yang satu lagi adalah driver interface yang merupakan mobile app yang akan digunakan oleh driver truk sampah. Kedua interface ini akan terhubung pada server optimasi yang akan mengirim dan menerima data dari Google Maps API. Kami juga menyimpan data pada database. Lalu, bagaimana logik aplikasi ini bekerja? Jadi, server akan mengenerate seluruh skema komposisi dari kombinasi driver, truk, dan TPS. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan permutasi matematika. Kami mengadaptasi algoritma leksikografik untuk mengembangkan logika optimasi aplikasi ini. Sebagai contoh case, jika data yang di-input admin adalah 3 driver, 3 truk, dan 8 TPS, maka permutasi yang dilakukan adalah sebanyak 40.326. Outputnya adalah skema terbaik di mana seluruh sampah terangkut dengan cost terendah dan jarak tempuh terpendek. Baik, sekarang di bagian teknologi apa sih yang digunakan pada aplikasi ini? Terutama pada backend terlebih dahulu, ada Google Maps API untuk menentukan titik lokasi yang ditentukan, Axios untuk menghubungkan antar client dan server, JWT untuk mendapatkan session atau akses token, Node.js dan Express sebagai site server, Nodemailer untuk memberikan email registrasi, Socket.io untuk memberikan respon yang real time, lalu JS untuk melakukan testing, SQLite dan Postgres sebagai ORM dan database. Untuk bagian front-end-nya, kita memakai Bootstrap, Socket.io, Axios, React, Swift Alert, Flat Icon, Expo, Lottie, dan juga Google Maps API. Untuk media pendeployannya, kita menggunakan AWS. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.